berbeda dengan tawaf umrah dan juga tawaf ifadah pada saat kita melaksanakan ibadah haji. Tawaf wada ini dilakukan tanpa dalam rangkaian dengan ibadah sa'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abu Siraj yang dimuliakan oleh Allah, dalam salah satu prosesi pelaksanaan ibadah haji dan umrah, ada yang disebut dengan tawaf wada atau juga tawaf pamitan. Sebelum akhirnya kita meninggalkan tanah suci Mekah untuk kembali ke tanah air kita, ke Indonesia. Tawaf wada atau juga yang disebut dengan tawaf pamit sebelum kita meninggalkan tanah suci, diperdebatkan oleh para ulama mengenai status hukum pelaksanaannya. Sebahagian ulama mengatakan tawaf wada itu hukumnya wajib, namun sebahagian besar ulama yang lain mengatakan tawaf wada itu hukumnya sebatas sunnah. Ala kulihal, baik yang berpendapat dengan wajib ataupun yang sunnah, mereka sepakat jika tidak ada uzur yang menghalangi seseorang melakukan tawaf seperti datangnya haid atau datangnya nifas dan lain sebagainya, sangat dianjurkan bagi jamaah haji ataupun umrah untuk melakukan tawaf. Tawaf wada dilakukan sebanyak 7 kali putaran, seputaran Ka'bah sebagaimana tawaf biasanya. Dimulai dari Hajar Aswad dengan membaca Bismillah Allahu Akbar sambil mengangkat dan mengecup tangan ke arah Hajar Aswad. Dan juga diakhiri dengan Hajar Aswad kembali dengan mengangkat tangan dan mengucapkan Bismillah Allahu Akbar dengan dikecup. Setelah itu jamaah haji ataupun umrah disunahkan sebagaimana tawaf-tawaf yang lain untuk melakukan sholat 2 rakaat di makam Ibrahim sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah makam Ibrahim itu sebagai tempat sholat kamu, terutama setiap kali setelah melakukan tawaf, apapun judul tawafnya, apakah tawaf ifadah ataupun tawaf haji ataupun juga tawaf umrah, dan juga sama halnya dengan tawaf wada. Pada rakaat yang pertama, setelah membaca Al-Fatihah, kita sunnah membaca surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, dan seterusnya. Dan pada rakaat yang kedua, setelah membaca surat Al-Ikhlas, kita sunnah membaca, setelah membaca surat Al-Fatihah, kita sunnah membaca surat Al-Ikhlas. Setelah itu, selesailah semua prosesi daripada tawaf wada yang kita lakukan. Namun sebelum semua prosesi tawaf wada itu selesai kita lakukan, terlebih dahulu jamaah haji maupun jamaah umrah disunahkan untuk menegak minuman air zam-zam sambil berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizkan wasyi'an wa syifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Minum air zam-zam disunahkan dalam keadaan berdiri sambil menghadap ke arah Ka'bah. Sahabat Abu Siraj yang dimuliakan oleh Allah, berbeda dengan tawaf umrah dan juga tawaf ifadah pada saat kita melaksanakan ibadah haji. Tawaf wada ini dilakukan tanpa dalam rangkaian dengan ibadah sa'i. Jadi hanya melakukan tawaf wada saja. Kalau kita melaksanakan ibadah umrah, selain setelah tawaf, kita meneruskannya dengan sa'i. Begitu juga dengan tawaf ifadah, setelah kita tawaf, kita melanjutkannya dengan sa'i dan diakhiri dengan tahallul. Sedangkan tawaf wada, karena dilakukan tanpa menggunakan baju ihram atau pakaian ihram, dan tidak harus kita mengambil mikot atau ihram pada mikot sebelumnya, maka dalam pelaksanaannya kita hanya melakukan tawaf saja, ditutup dengan sholat 2 rakaat di makam Ibrahim,
Dan dianjurkan kita minum air zam-zam sambil menghadap kiblat, dan setelah itu berakhirlah semua prosesi daripada pelaksanaan tawaf wada atau tawaf pamitan. Dalam tradisi sebagian masyarakat, saat kita meninggalkan Ka'bah disunahkan atau dianjurkan lebih tepatnya kita meninggalkannya sambil berjalan mundur. Nah, itu salah satu bentuk ta'dziman wa tasyrifan atau pemuliaan dan penghormatan kita kepada Ka'bah itu sendiri. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat kepada kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.